Halo guys, kita afirmasi lagi hari ini, kita berkontemplasi lagi hari ini. Pernah gak sih kamu merasa harus jadi sesuatu dulu supaya pantas dicintai? Harus berhasil dulu, harus mapan dulu, harus jadi versi terbaik dulu. Seolah-olah tanpa pencapaian itu, keberadaanmu itu belum cukup berharga. Kalau kamu pernah merasa seperti itu, mari duduk sebentar, mendengarin, atau ikuti perjalananku. Bukan untuk diajari, bukan untuk aku menasihati kamu, bukan. Tapi mari kita mengingat bersama bahwa mungkin kita itu tidak pernah benar-benar kekurangan nilai sejak awal. Tanpa sadar, banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan halus seperti ini. Aku akan dicintai kalau aku berguna. Aku akan diterima kalau aku berhasil. Dan keyakinan itu pelan-pelan mengikat diri kita. Kita bekerja bukan hanya untuk hidup, tapi untuk membuktikan bahwa kita layak. Saat gagal, kita merasa kecil. Saat tertinggal, kita merasa tak berarti. Saat belum sampai kepada tujuan kita merasa tidak cukup. Padahal, siapa yang pertama kali mengatakan bahwa nilai diri itu harus dibuktikan? Siapa coba? Apa pohon harus berbuah dulu dan bisa dikatakan pohon dan layak berdiri di atas bumi ini? Apa matahari harus menerangi semua orang baru pantas dikatakan matahari itu bersinar? Mungkin terdengar sederhana, tapi seringkali yang paling sederhana itu justru paling sulit diterima. Nilai dirimu itu tidak diciptakan oleh apa yang kamu capai. Nilai dirimu itu sudah ada, bahkan sebelum kita tahu apa itu berhasil dan gagal. Dalam filsafat timur, manusia tidak dipandang berharga karena fungsinya, melainkan karena keberadaannya. Kamu itu bernilai bukan karena produktif, bukan karena disukai, bukan karena berguna, tapi karena apa? Karena kamu ada. Dan mungkin kita terlalu lama lupa akan hal ini. Dalam banyak tradisi kuno, gak ada itu konsep membuktikan diri seperti hari ini. Para leluhur itu hidup berdampingan dengan alam. Mereka tidak bertanya, apakah aku cukup layak? Apakah aku cukup berguna? Mereka itu akan bertanya, apakah aku hidup selaras? Pohon-pohon tidak dibandingkan dengan pohon lain. Gunung itu tidak cemburu pada laut. Setiap makhluk memiliki tempatnya sendiri, tanpa harus menyalip yang lain. Dan manusia sebenarnya juga seperti itu. Gak perlu ada perbandingan, gak perlu melihat pencapaian orang lain. Kita fokus kepada diri kita dan nilai yang kita sudah anut. Penyair Sufi Jalaluddin Rumi pernah menulis kalimat yang sangat lembut. Dia berkata seperti ini, mengapa kamu begitu sibuk mencari di luar, padahal apa yang kamu cari sudah hidup di dalam dirimu? Cinta yang sejati, ini kata para sufi ini, itu gak lahir dari kelayakan, tapi dari penerimaan. Cinta itu tidak akan bertanya, kamu sudah sejauh apa? Cinta, dia hanya akan berkata, kamu ada dan itu cukup. Kalau cinta ilahi saja nggak menuntut syarat, mengapa kita begitu keras pada diri sendiri? Banyak dari kita belajar tentang nilai diri, bukan dari buku, tapi dari pengalaman luka. Dari pujian yang hanya datang saat kita berprestasi, dari perhatian yang menghilang saat kita gagal, dari cinta yang terasa bersyarat. Dan tanpa sadar, kita membawa luka itu ke dalam kehidupan dewasa. Kita mencintai diri sendiri hanya saat kita memenuhi standar tertentu. Padahal luka itu bukan bukti bahwa kita tidak layak. Luka itu hanya tanda bahwa kita pernah gak diterima sepenuhnya. Percaya diri itu tidak selalu berarti lantang. Gak selalu berarti yakin 100%. Gak selalu berarti kita tahu segalanya dan tahu arah. Kadang, percaya diri itu hanya berarti aku tetap menghargai diriku, bahkan saat aku bingung.
self-worth yang sehat itu tenang. Ia nggak sibuk membandingkan, ia nggak panik ketika tertinggal. Ia berkata pelan dalam hati, aku boleh berkembang tanpa membenci diriku yang sekarang. Dunia sering mendorong kita untuk menjadi versi terbaik. Tapi jarang ada yang bertanya, apakah versi terbaik itu masih manusiawi? Karena kadang dituntut kita itu harus sempurna. Padahal kamu boleh kok lelah, kamu boleh belum tahu arah, kamu boleh berhenti sebentar. Nilaimu gak akan turun hanya karena kamu sedang beristirahat. Seperti bulan itu kan gak selalu penuh. Selalu ada fase-fase di mana dia bersinar sebagian. Tapi dialah bulan. Coba deh tanyakan ini pada dirimu tanpa menghakimi. Kalau hari ini aku tidak mencapai apa-apa, apakah aku masih pantas dicintai? Kalau jawabannya itu kayak terasa berat, mungkin bukan karena kamu gak layak, tapi karena kamu itu terlalu lama diajarkan untuk mencintai dirimu secara bersyarat. Dan hari ini kita boleh mulai belajar cara yang berbeda. Ambil napas perlahan, rasakan tubuhmu, dengarkan detak jantungmu. Kamu tidak sedang melakukan apa-apa sekarang, tidak sedang membuktikan apa-apa. Dan lihat, hidup itu tetap mengalir di dalam dirimu. Itu tanda bahwa keberadaanmu sendiri itu sudah bernilai. Sekarang, ucapkan perlahan di dalam hati, gak perlu dipaksain, biarkan kata-kata ini menjadi ruang yang aman, ruang yang tenang. Katakan seperti ini, aku tidak perlu menjadi siapa-siapa untuk layak dicintai. Keberadaanku sudah cukup, bahkan sebelum pencapaian apapun. Aku mengizinkan diriku bertumbuh tanpa membenci diriku yang sekarang. Aku berharga, bahkan saat aku lelah, bingung, atau belum sampai. Aku tidak membandingkan perjalananku dengan siapapun. Aku memilih menghargai diriku apa adanya. Biarkan afirmasi ini menetap dalam pikiranmu. Tidak perlu dipercaya sepenuhnya sekarang. Cukup biarkan ini menemanimu. Mungkin hari ini kamu belum merasa percaya diri, dan itu gak apa-apa. Percaya diri itu bukan tujuan akhir kok. Percaya diri itu adalah hasil samping dari hubungan yang lebih lembut dengan diri sendiri. Dan hubungan itu bisa kamu mulai sekarang di titik ini. Tanpa harus menjadi siapa-siapa. Karena kamu, dengan segala proses dan jeda, sudah layak dicintai. So, sampai di sini dulu afirmasi kita. Sampai jumpa di perjalanan afirmasi berikutnya.